Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Lina Nur Amelina, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Lakbok Ciamis, Program Studi S1 PIAUD semester 5. Dalam hal ini akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar manusia dan problematika kebudayaan. Merupakan program umum yang bersifat mengantar mahasiswa yang memiliki kemampuan personal yang merupakan kaitan dengan kemampuan individu untuk menempatkan diri sebagai anggota masyarakat yang tidak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri. ISBD juga dapat memperluas pandangan bahwa masalah Indonesia, masalah sosial, kemanusiaan, dan budaya dapat didekati dari berbagai sudut pandang, sehingga mampu mengkaji dan sebuah masalah kemasyarakatan yang lebih kompleks, demikian pula dengan solusi pemecahannya. Manusia adalah makhluk yang unik, yang menerapkan sistem terbuka, saling berinteraksi. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan keseimbangan hidupnya, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dengan kebutuhan yang terus-menerus, manusia diberikan cipta, kognitif, rasa afektif, dan karsa psikomotor, serta dapat mengatur dunia untuk kepentingan hidupnya, hingga timbul kebudayaan dengan segala bentuk, corak, dan bentuknya yang membedakan dengan makhluk lainnya di muka bumi ini. Konsep-konsep dasar manusia dan problematika kebudayaan. Manusia sebagai makhluk biologi, sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Penggolongan yang paling utama adalah berdasarkan jenis kelamin, ada juga yang berdasarkan warna kulit, ciri fisik maksudnya, rambut, mata, hidung, tinggi badan. Hakikat manusia sebagai makhluk biologis dapat berakhir dan mengalami pastinya dengan kematian. Manusia sebagai makhluk individu. Dalam bahasa Latin, individu berasal dari kata individuum yang berarti tidak terbagi. Jadi individu hanya sebutan yang tepat bagi manusia yang memiliki keutuhan jasmani dan rohaninya, kebutuhan fisik, psikisnya, keutuhan raga dan jiwanya. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia berkodratnya sebagai warga masyarakat. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia yang lain. Manusia sebagai makhluk ekonomi. Disinilah manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Manusia berusaha memilih dan menggunakan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan norma sosial. Karena adanya kegiatan menghabiskan, menggunakan, atau memanfaatkan suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk budaya. Manusia memiliki akal dan budi, pikiran, perasaan. Dengan akal dan budi tersebut, manusia terus menciptakan benda-benda baru untuk memenuhi tuntutan jasmani dan rohani yang akhirnya menimbulkan rasa kebahagiaan. Manusia sebagai makhluk politik, manusia membutuhkan orang lain tentunya. Mempunyai strategi dalam mempertahankan kehidupannya dengan kemampuan berpikir untuk mengalahkan orang lain itu. Ya, itu dinamakan politik. Karena bisa menyusun dan merencanakan strategi dalam bertindak. Sehingga kehidupannya dengan masyarakat dan organisasi sosial merupakan suatu keharusan. Sedangkan problematika kebudayaan, perkembangan zaman mendorong terjadinya perubahan di segala bidang, termasuk dalam hal kebudayaan. Hal ini dapat mengakibatkan kebudayaan yang dianut oleh suatu kelompok sosial akan bergeser. Cepat atau lambat, pergeseran itu akan menimbulkan konflik antara kelompok yang tidak menghendaki perubahan yang biasa disebut problematika kebudayaan. Di mana ini timbul akibat globalisasi, di antaranya dapat dilihat dalam bidang bahasa, kesenian, juga yang terpenting kehidupan sosial. Akibatnya perkembangan teknologi yang begitu pesat, terjadi transkultur dalam kesenian tradisi Indonesia contohnya, yang akan berpengaruh terhadap keberadaan kebudayaan terutama dalam bidang kesenian kita. Padahal kesenian tradisional kita merupakan bagian dari khasanah kebudayaan nasional dan perlu dijaga sekali kelestariannya. Ada beberapa hal yang termasuk problematika kebudayaan. Adanya pandangan bahwa kebudayaan itu statis, rendahnya minat sebagian masyarakat dalam menghayati kebudayaan daerah, rendahnya apresiasi masyarakat dalam menghayati kebudayaan daerah dan nilai-nilai budaya daerah, adanya ketertarikan sebagian besar masyarakat terhadap pengaruh kebudayaan barat atau bahasa asing atau bangsa asing, pencitraan yang kuat tentang kebudayaan Indonesia. Adanya keberagaman juga budaya masyarakat, suku, bangsa, kebudayaan yang dimiliki kelompok manusia membentuk citra atau menjadi pembeda dengan kelompok yang lain. Makanya
Mulailah mencintai kebudayaan daerah dan serukan dalam hati kita, yaitu jangan tinggalkan kebudayaan Indonesia karena aku cinta Indonesia. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.